Masya Allah, jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Ini segmen 4 yang kita nantikan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dikumpulkan dari para segenap kru. Nah, tuh, Alhamdulillah sudah datang. Kami terima, Mbak. Oke. Ya, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Ustadz, apakah kita bisa seperti Tolha yang rela mempertaruhkan nyawa sampai kehilangan jari tangan demi melindungi Rasulullah SAW? Ya, eh, kembali kepada tingkatan, ya, sandi-sandi dalam agama, sendi-sendi dalam agama. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ikhlas, keempat istiqomah. Kalau kita sudah pegang nih 4 I ini, satu, kita telah mengakui sebagai agama Islam. Tapi nggak cukup Islam doang. Makanya harus dinaikkan kepada tingkat iman. Karenanya yang Islam belum tentu beriman. Tapi ingat, di saat sudah beriman, sudah pasti dia orang Islam. Ustadz, kok dia Ramadan nggak puasa? Kok dia berjudi? Kok dia makan riba? Kok dia khamar? Karena ngaku Islam doang. Tapi kalau beriman nggak mungkin dia nggak puasa Ramadan. Kecuali memang ada udzur syariah. Dan nggak cukup iman saja. Nah yang ketiga dia betul-betul ikhlas. Nah ketika sudah ikhlas terus diupayakan. Dia bersungguh-sungguh lagi. Dia tekunkan, dia dawamkan. Maka masuk tingkatan terakhir istiqomah. Kalau sudah bisa begini yakin walaupun ujiannya tidak seperti Tolha yang begitu dahsyat. Karena Allah Maha tahu tingkat keimanan kita tidak sehebat sahabat-sahabat Nabi. Tapi insya Allah untuk kondisi di zaman sekarang, insya Allah kita bisa dalam membela agama Islam seperti keteguhan, seperti keikhlasan, seperti kesabaran dan kejujuran. Yaitu Tolha bin Ubaidillah. Gitu ya. Jadi naik kereta berbekal korma dibawa dari kota Mekah. Kalau kita bisa istiqomah, yakin hidup kita makin barokah. Ustadz istiqomah berat, iya, yang ringan namanya istirahat. Ya, istiqomah. Gitu ya, Mbak Wulan ya. Oke. Ya, yang kedua. Ustadz, benarkah Tolha menikahi istrinya dengan mahar 2 kalimat syahadat? Ya. Jadi bahasa Nabi dalam hadis, wahai kepada para akhwat, tolong jangan mempunyai tarif dalam mas kawin. Ya, memang kriteria dalam menikah 4 macam. Lijamaliha, tampan, cantik. 5 liha, mohon maaf, ya tadi ketampanan. 5 liha, kedua harta. Ketiga linasabiha, keluarganya. Yang keempat lidiniha, agamanya. Nah akan tetapi Nabi membuka peluang. A'zamun nikah, pernikahan yang paling banyak barokahnya, aisaruhu ma'unatan, yang paling mudah dalam urusan maharnya. Termasuk Tolha bin Ubaidillah. Tapi yang dilihat dengan kesungguhannya. Oleh karenanya kepada para akhwat jomlowati, yang lagi pada diskusi itu, ya, tolong dalam memilih jodoh kedepankan agama. Kaya ada bekasnya, cantik tampan ada masa habisnya, keluarga pun ada masa pupusnya, tapi yang akan langgeng sepanjang zaman adalah agamanya. Tapi juga wahai para jomlowan, kalau memang begitu peluangnya, Anda juga jangan memanfaatkan istri atau perempuan yang akhirnya terjadi PHP terus. Ingat, bahasanya kan kalau sudah sungguh-sungguh datang ke calon mertua Anda. Ungkapkan, aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani ngomong cinta, tapi aku berani buat menikah. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya. Ustadz, saya punya teman tetapi ia sering putus asa dan 3 gigi seperti Tolha. Bagaimana cara agar kita bisa seperti Tolha yang gigih dan pemberani? Oke, ya. Jadi termasuk sifat putus asa ini sifat yang dibenci oleh baginda Rasulullah SAW.
Ya, makanya saat ini kita ngaji tentang Thalha bin Ubaidillah supaya kita bisa belajar dari pribadi, ketekunan, keistiqomahan beliau dalam membela agama Islam. Nah, buat kita di samping ibadah kita kerjakan, jangan berhenti untuk minta kepada Allah. Nah, doanya Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazad. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Amalkan. Ini doa dari hadis Nabi dan terbilang hadis sahih. Saya ulang, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung padamu ya Allah. Jauhkan kepada kami sifat minal hammi wal hazan, sifat galau dan duka cita. Gimana mau maju kalau lagi kerja ya sambil ngerjain syariat hatinya galau. Kemudian apa? Nangis saja. Akhirnya tim kreatif apa ide-ide yang dapat nanti? Hilang. Tuh doa Nabi yang pertama. Amalkan. Buat kita sekarang. Ustadz make? Iya saya make. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tuh wahai para segenap kru. Bukan hanya di dalam kerjaan syariat aja dimanapun. Di saat sudah ditugaskan. Ya Allah aku berlindung padamu daripada sifat ajzi. Lemas. Aduh gak ada gairah. Jadi madesu. Masa depan suram. Tuh ajzi. Wal kasal. Males. Aduh, ilmunya hanya selalu berdoa andai, dai. Sampai kapan itu? Tuh yang kedua, yang ketiga dan keempat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung padamu. Jauhkan kami daripada sifat pengecut dan pelit. Jadi nggak berani ngambil resiko. Ya udah, akhirnya nggak punya keberanian, pengecut dan juga sifat kikir. Dan yang terakhir Nabi berdoa mengajarkan kepada kita wa'udzubika min golabatid dain wa qahrir rijal. Kami berlindung padamu ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah. Selamatkan kami daripada terlilit hutang. Hati-hati ya, terlilit hutang dan digagahi orang. Terhipnotis, tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Itu doa yang Nabi ajarkan supaya kita bisa mengambil kegigihan dari Thalha bin Ubaidillah. Yang berikutnya ya, kita lihat di sini, wow panjang sekali. Siapakah ini? Ya. Oke, Ustadz di zaman Rasulullah banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang berlimpah harta kekayaan tapi tidak sombong, bahkan kelewat dermawan. Kenapa kok di zaman sekarang banyak yang kaya raya tapi tidak dermawan, malah cenderung sombong alias pamer? Ya, mudah-mudahan nggak ada di segenap kru syariat yang ada di sini. Ya, tolong. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak sadar harta yang Allah titipkan kepadanya bukan segala-galanya. Jadi harta yang mereka dititipkan dia taruh di hati. Ketika sudah ditaruh di hati, pelit buat berbagi. Sayang. Nah, padahal agama menyuruh yang namanya kegemaran dunia cukup taruh di tangan, jangan taruh di hati. Ya, dan ya di situ akan dimintakan pertanggunganjawab. Hati-hati buat yang Allah titipkan harta di dunia ini lantas sombong dan pelit buat berbagi. Nabi Allah Sulaiman, nabi yang paling belakangan masuk surga. Kenapa? Karena terbilang nabi yang paling kaya, maka paling banyak untuk mendapatkan hisaban daripada hartanya. Oke, ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Ustadz, mengapa para sahabat Rasul termasuk Thalha bisa bersikap tidak sombong meskipun punya harta yang berlimpah? Beliau sadar harta yang Allah berikan kepadanya semuanya anugerah titipan dari Allah. Dan harta ditanya dua hal, min aina ila aina. Dari mana dan kemana. Nah dari sebab inilah beliau tidak sombong dan bahkan pernah senilai 800 juta beliau bagikan. Habis untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sahabat syariat dimanapun Anda berada. Kita mengaji sejarah sahabat Thalha bin Ubaidillah. Jujur ya makin senang dan tak terasa. Ini waktu kita sudah ada di penghujung ya acara. Oleh karenanya kepada sahabat syariat dimanapun Anda berada, itu pesan
setelah kita tahu ini cerita baik, jangan bosan untuk berbagi. Karena berbagi terhadap ilmu pengetahuan ini menjadi bekal kelak sampai kita telah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para netizen yang ingin bertanya-tanya perihal tentang sahabat-sahabat Nabi yang lain atau tentang hukum agama lain, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pertanyaannya ke mana? Ke alamat @mnc.muslimtv. Insya Allah akan kita bahas di episode-episode yang berikutnya. Makasih banget perhatiannya. Maafin akan kurang lebihnya. Al-Fakir Taufikur Rahman juga segenap kru yang bekerja undur diri. Ikan belanak, ikan tongkol. Kurang enak, jangan pada dongkol. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.